Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Linknya beda, Ustaz. Sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna. Alhamdulillah, pagi ini kita teruskan lagi pelajaran kita shorof, insyaallah. Kenapa nggak bisa masuk? Kenapa? Udah pada bisa masuk ya? Askia, Ustaz, nggak bisa masuk tuh kadang di grup gitu, nggak bisa masuk. Ana nggak tahu kenapa ya? Linknya sama ya? Ana nggak tahu. Kita masuk ke kemarin sampai mana ya? Ana nggak tahu lagi. Sampai pembahasan apa kemarin kita? Ini ya. Ada yang ingat sampai pembahasan apa? Sampai pembahasan 16 PM. Fil apa? Yang 1 sampai 16 itu kemarin, Ustaz. Mantap. Ini bersama sini ya. Kemarin sudah jelaskan ini ya. Saya berarti ulangi lagi. Kata kerja yang 3 huruf itu ada 6 bentuk. Kata kerja yang 3 huruf itu ada 6 bentuk. Yang ini 1, 2, 3 sampai 6. Ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, sama fa'ila yaf'ilu. Itu yang 3 huruf. Kemudian yang 4 huruf, ada 4 ya. Ada 4, nomor 7, 8, 9, 10. Dan seterusnya. Kemudian ini yang kita pelajari sampai nomor 16 wazan ya. Sebenarnya masih ada lagi di buku Amsilah Tasrif ya. Masih banyak, kurang lebih mungkin ada 18 atau 20-an. 20 wazan. Seperti yang barusan kita pelajari di Mukhtarat, masih ada lagi ya. Cuma Anda nggak masukkan ke sini. Yang pertama karena jarang digunakan juga. Kemudian yang kedua kita cukup ini juga nggak masalah ya. Berarti sekarang masuk kita ke wazan atau kata kerja nomor 7. Nomor 7. Ini wazan yang 4 huruf. 4 huruf itu hanya satu yang kata kerjanya asli, yang hurufnya asli, yaitu wazan fa'lala yufa'lilu. Perhatikan masdarnya, fa'lalatan, kemudian wa
wa fi'lalan. Wa fi'lalan ini masdar mimi benar ya? Wa fi'lalan wa mufa'lalan, intinya masdarnya ada 3. Jadi fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan. Jadi fa'lalan, fi'lalan, mufa'lalan itu masdarnya ada 3. Fahuwa isim fa'ilnya mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun. Fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Kemudian nama alatnya enggak ada. Nama alatnya tidak ada. Kita tasrif wazan nomor 7 ini. Fa'lala yufa'lilu. Kelihatan nggak presentasinya? Kelihatan Ustaz. Kelihatan ya. Kalau tidak kelihatan silahkan di pin ya. Soalnya suara dengan presentasi yang berbeda ini. Kelihatan Ustaz. Nah. Oke, ini fa'lala yufa'lilu. Kita tasrif ke bawah. Ingetin ya, selalu ingat tambahannya itu. Selalu ingat tambahannya. Berapapun kata kerjanya, tambahannya sama. Berapapun kata kerjanya, tambahannya sama. Sama. Iya. Nah. Fa'lala itu tasrif itu untuk huwa. Kalau untuk huma tambahannya apa? Alif. Alif ya. Alif. Nah, segini gede ya. Fa'lala. Boleh tinggal ditambah alif fa'lala gitu. Nah. Kemudian untuk hum tambahannya apa? Wow. Waw. Nah, Wow alif. iya. Sebelumnya ingat ya, sebelumnya lamnya didommahkan tambah waw sukun dan alif. Ya. Perhatikan ya, alif ini yang selalu ada bulatan sempurna dalam Al-Qur'an. Yang selalu ada bulatan sempurna dalam Al-Qur'an. Jadi fa'lalu. Kemudian hiya apa? Tambahannya tak. Nah, berarti tinggal tambah tak sukun menjadi fa'lalat. Nah, sahih. Huma jadi fa'lalata. Nah, ta fathah alif. Hunna. Ya, huruf akhirnya disukunkan ditambah nun fathah menjadi fa'lalna. Nah, fa'lalna. Buka tutup mic-nya ya, silakan. Kemudian anta jadi apa? Lamnya disukunkan. Ingat, huruf terakhir dari fi'il madi disukunkan. Nah, berarti lamnya disukunkan baru ditambah ta menjadi fa'lalta. Nah, iya, fa'lalta. Ingat ya, tambahannya atau perubahannya sama, gitu ya. Perubahannya sama. Taib antuma menjadi Naam, fa'laltuma. Betul. Antum menjadi fa'laltum. Sahih. Anti menjadi fa'lalti. Naam, mumtaz. Antuma fa'laltuma. Naam. Antunna fa'laltunna. Naam. Ana fa'laltu. Sahih. Nahnu fa'lalna. Mumtaz. Paham? Ada yang belum paham? Silakan ditanyakan. Yang belum paham silakan ditanyakan. Paham ya, gampang ya, sahal insyaallah. Baik. Kalau paham kita teruskan fi'il mudhari'. Yufa'lilu. Ini fi'il mudhari'nya yufa'lilu. Jadi kalau ada fa'lala pasti fi'il mudhari'nya yufa'lilu, begitu bentuknya ya. Bentuknya ingat bukan hurufnya. Tapi bentuknya pasti yufa'lilu. Maksudnya apa? Harokatnya pasti sama. Dhammah, fathah, sukun, kasrah, dhammah. Pasti begitu. Tinggal diganti aja huruf fa, ain, lam, lamnya saja.
Taib, yufa'lilu ini untuk huwa. Ingat ya, perubahan fi'il mudhari di awal dan di akhir. Ada dua perubahannya. Yufa'lilu untuk huwa. Untuk huma jadi apa? Nah, depannya masih huruf ya. Yufa, ujungnya lamnya dipatahkan tambah alif dan nun kasrah. Yufa'lilani. Hum, jadi apa? Nah, tinggal ditambah waw sukun dan nun fathah. Sahih. Yufa'liluna. Nah, hiya menjadi apa? Nah, depannya tinggal diganti huruf ta menjadi tufa'lilu. Sahih. Naam. Huma. Naam, depannya huruf ta, belakangnya lamnya dipatahkan alif dan nun kasrah. Nah, ingat kaidahnya ya. Kalau domirnya menunjukkan dua orang, pasti tambahan belakangnya alif dan nun kasroh. Itu saja. Kalau domirnya menunjukkan dua orang, ya, kalau domirnya menunjukkan dua orang, pasti tambahan belakangnya alif dan nun kasroh. Taib, hunna. Hunna jadi apa? Nah, depannya huruf ya. Nah, ujungnya disukunkan tambah nun fathah menjadi yufa'lilna. Nah, nah. Hiya anta. Anta depannya tinggal diganti huruf ta. Tufa'lilu. Nah, sama dengan hiya ya. Sama dengan hiya. Antuma? Iya. Nah, ini antuma. Antuma itu dua orang. Berarti tambahan ujungnya pasti alif nun kasroh gitu ya. Berarti lamnya dipatahkan tambah alif dan nun kasroh menjadi tufa'lilani. Nah, antum. Tambahan waw dan nun fathah. Tufa'liluna. Sahih. Anti. Nah, lamnya huruf akhirnya dikasrohkan ditambah ya sukun dan nun fathah menjadi tufa'lilina. Antuma. Nah, tufa'lilani. Ingat ya, antuma bagi tambahan ujungnya alif dan nun kasrah. Antunna. Nah, huruf akhirnya disukunkan tambah nun fathah. Tufa'lilna. Ana. Ingat, harokat awalnya dhammah ya. Berarti tinggal diganti hamzah. Naam, ufa'lilu. Betul. Nahnu. Nah, tinggal diganti huruf depannya pakai nun tanpa merubah harokat ya. Ingat harokatnya jangan dirubah ya. Ufa'lilu ana, nufa'lilu nahnu. Afum, ada pertanyaan? Silahkan. Tidak ada? Gampang ya. Dan masdarnya tadi banyak, ada 3 ya. Fa'lalatan, fi'lalan, atau fa'lalan. Itu silahkan. Kita tulis satu di sini. Masdarnya yaitu fa'lalatan. Fa'lalatan. Ya. Masdarnya fa'lalatan. Isim fa'il. Apa isim fa'ilnya? Mufa'lilun. Bagaimana caranya? Cara mudahnya bagaimana? Mufa'lilun. Cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya, mudoro'annya dibuang diganti min. Nah, dari mudore. Anda tulis nggak di buku ini? Film mudore, ambil film mudore. Iya, ambil film mudore. Nah, terus Ambil film mudore, buang huruf ya-nya. Ya, dia Min. ganti mim. Naam, sahih. Huruf akhirnya ditanwin, huruf lam akhirnya ditanwin. Naam. Cara membuat fi'il nahi. Anda tulis nggak di buku? Ada nggak di buku?
Cara membuat fi'il amr. Tidak ada ya? Fi'il amr. Enggak ada. Ya, fi'il amr, Ustaz. Kalau tidak ada, silakan nanti ditulis ya. Caranya begini. Ya. Tambahin. Caranya ambil fi'il mudhari atau gini. Cara membuat isim fa'il dari 4 huruf ke atas. Dari 4 huruf ke atas kecuali wazan af'ala 1. Kecuali wazan sama, af'ala juga sama. Jadi cara membuat isim fa'il dari 4 huruf ke atas. Ya tulisnya di bawah ya. Nah, tulis sini tambahan. Cara membuat isim fa'il. Silakan nanti ditambahkan di buku ya. Ini berarti anak nggak masukkan, harusnya dimasukkan. Cara membuat isim fa'il dari 4 huruf ke atas. Dari wazan 4 huruf ke atas ya. Dari wazan 4 huruf ke atas. Paham maksudnya? Iya. Iya. Yang pertama, cara mudahnya ya. Yang pertama, ambil fi'il mudhari. Kedua, huruf awal ganti dengan mim dhammah. Huruf awal ganti dengan mim dhammah. Kemudian cara ketiga, kasrahkan sebelum akhir, dan tanwinkan akhirnya. Dan ini aja. Cara membuat isim fa'il dari wazan 4 huruf ke atas. Ambil fi'il mudhari, huruf awal ganti dengan mim dhammah, kasrahkan sebelum akhir dan tanwinkan akhirnya. Intinya apa? Cara ini berarti untuk wazan nomor 7 sampai nomor 16 semuanya. Nomor 7 sampai nomor 16 caranya sama. Ya, caranya sama. Cara membuat isim fa'ilnya gampang ya. Ini aja semuanya. Jadi kita nggak usah bingung lagi ya, mau isim fa'il dari berapa huruf, udah selesai. Tapi kita praktekkan. Ambil fi'il mudhari, kita ambil fi'il mudhari. Pertama yufa'lilu. Masukkan isim fa'il. Kemudian cara yang kedua, ganti huruf awal dengan mim dhammah. Ya, huruf awal dengan mim dhammah. Ingat ya, di sini sudah dhammah. Nanti kalau misalkan bukan dhammah, nanti kita dhammahkan. Nah, mimnya kita ganti dengan huruf awalnya ganti dengan mim dhammah. Sebelum akhir kasrahkan. Di sini sudah kasrah, berarti tidak usah dirubah lagi. Kemudian tanwinkan akhirnya. Tadinya dhammahnya 1, kita dhammahkan 2. Jadi tanwin. Jadi Mufa'lilun. Nah, gitu. Gampang ya. Silakan mau di screenshot ini sambil ditulis nanti di bukunya situ ya, biar tidak lupa. Screenshot silahkan ya. Cara membuat isim fa'il dari wazan 4 huruf ke atas. 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Pertama, ambil fi'il mudhari, huruf awal ganti dengan mim dhammah, kasrahkan sebelum akhir dan tanwinkan akhirnya. Selesai udah. Baik. Sekarang isim fa'ilnya tinggal tambahannya. Ini mufa'lilun itu untuk 1 orang laki-laki. Kuncinya apa? Untuk isim fa'il ini kuncinya apa yang dilihat? jumlah dan jenisnya. Betul. Nah, untuk isim fa'il yang dilihat adalah jumlah dan jenisnya. Gitu ya. Betul. Iya, jadi atau jenis, kita jenis dan jumlahnya. Jenis dan jumlah. Anda tulis di atas ini. Jenis dan jumlah. Kita kecilkan. Ini ya. Di isim fa'il dilihat dari jenis dan jumlahnya. Baik. Mufa'lilun ini untuk 1 orang laki-laki. Kalau untuk 2 orang laki-laki, tambahannya apa?
alif dan nun. Naam. Ingat kaidah musanna ya. Kaidah musanna itu tambahannya alif dan nun kasrah. Berarti huruf akhirnya dipathahkan. Huruf akhirnya dipathahkan. Ditambah alif dan nun kasrah menjadi mufa'lilani. Iya, menjadi mufa'lilan. Itu untuk huma ya Ustaz. Naam, untuk dua orang laki-laki, bukan untuk homa ya. Oh, dua orang Ya, laki-laki. untuk dua orang laki-laki. Untuk 3 orang laki-laki, Berarti sama ya. tambahannya apa? Waw dan nun. Naam. Fa'iluna. Kemudian huruf lamnya yang tadinya domah 2, kita domahkan 1. Tambah waw, sukun, dan nun fathah. Ya. Ini ditulis ya, ditulis di buku 6. Ada. Berarti mufa'liluna. Mufa'liluna. Untuk perempuan tinggal ditambah apa? Tak marbutoh. Naam. Terakhirnya dipathahkan. Ya, huruf akhirnya dipathahkan tambah tak marbutoh tanwin mufa'lilatun. Ya. Mufa'lilatun. Baik. Untuk 2 orang perempuan jadi apa? Alif dan nun. Naam, dari mufa'lilatun tinggal ditambah tak marbutohnya berubah menjadi tak biasa karena tak marbutoh tidak ada di tengah ya. Ya, tak biasa, tak fathah, alif dan nun kasrah menjadi mufa'lilatani. Betul. Kemudian untuk hunna 3 orang perempuan ke atas apa? Tambahin alif sama tak. Naam. Sebelum tak marbutoh ditambahin alif. Kemudian tak marbutoh dirubah menjadi tak taknis dan tanwin menjadi mufa'lilatun gitu ya. Ya. Jadi mufa'lilun untuk 1 orang laki-laki, mufa'lilani 2 orang laki-laki, mufa'liluna 3 orang laki-laki, mufa'lilatun 1 orang perempuan, mufa'lilatani 2 orang perempuan, mufa'lilatun 3 orang ke atas perempuan. Baik, ini ingat ya, tadi dilihat jenis dan jumlahnya. Jumlahnya ini 1, 2, 3 plus dan ini untuk laki-laki. Ya, untuk laki-laki. Kemudian yang bawah juga sama 1, 2 jumlahnya 3 plus. Dan ini untuk perempuan. Bagaimana misalkan untuk anta? Untuk anta, kita lihat anta ini jenisnya apa? Laki-laki ya. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya 1. Berarti sama dengan huwa. Iya, berarti apa isim fa'ilnya? Mufa'lilatun. Mufa'lilun, nah, saya. Apa? Mufa'lilun ya, bukan mufa'lilatun. Kalau misalkan Ahmad, Muhammad, Zakaria, Hamzah, dan Ibrahim. Berarti siapa itu? Berarti 3 ke atas gitu ya. Laki-laki berarti mufa'liluna. Nah, begitu ya. Jadi kalau misalkan Ahmad, Muhammad, Zakaria dan seterusnya berarti pakai domir untuk hum mufa'liluna. Kalau misalkan Fatimah dan Zainab berarti menggunakan mufa'lilatani. Sahih. Mufa'lilatani. Kalau misalkan Muhammad, Zakaria, Ahmad, Fatimah, kemudian Zainab dan Hindun misalkan berarti menggunakan sahih. Nah, kalau ada perempuan dan laki-laki maka gunakan domir untuk laki-laki. Afum, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ke bawahnya teruskan sendiri ya. Ke bawahnya teruskan sendiri untuk anta, antum, antum, anti, antum, antuna, ana, nahnu. Diteruskan sendiri nanti silakan. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya. Kalau tidak ada masuk ke fi'il amr. Isim maf'ulnya
tidak ada rangkaian ke bawahnya ya. Nanti rangkaian ke bawahnya itu masuk ke pembahasan isim. Jadi sama dengan isim fa'il seperti ini ya, sama dengan isim fa'il. Jadi tambahannya sama. Kita tidak bahas di sini. Nanti insya Allah dibahas di isim juga. Kita masuk ke fi'il saja. Fi'il amar sekarang. Fi'il amar, cara membuat fi'il amar. Sekarang kita pelajari untuk orang ketiga dan orang kedua ya. Biasanya kita sebelum-sebelumnya itu hanya dipelajari untuk orang kedua saja. Sekarang orang ketiga juga dipelajari. Cara membuat fi'il amr untuk orang ketiga, bagaimana caranya? Ada di buku ya, ada di buku. Naam, ambil fi'il mudhari dari huwa sampai antunna. Kita tinggalkan dulu untuk antunanya, untuk orang keduanya. Kita ambil untuk orang ketiga dulu saja ya. Dari huwa sampai hunna itu. Dari huwa sampai hunna. Ini mudhari dari huwa sampai hunna. Untuk orang ketiga dulu. Untuk orang kedua nanti gampang ya. Kemudian setelah itu apa? Tambahkan lam amr. Iya. Lam amr atau lam perintah, lam berharokat kasrah, li gitu ya. Di depan. Nah, semuanya kita tambahkan li. Lam kasrah, jangan dirubah hurufnya ya, tetap dia. Li. Ingat ini khusus untuk orang ketiga ghaib ya. Nah, setelah itu sukun huruf akhir, jazam huruf akhir. Iya, setelah itu jazmkan akhirnya. Ingat ya, lam amr ini termasuk huruf apa? Huruf jazm. Huruf jazam. Iya. Ya. Kita pelajari di fi'il mudhari ya, sudah lama kita. Lam amr, ya, lam perintah ini salah satu termasuk huruf jazm, ini termasuk salah satu huruf jazm. Sama dengan la nahiyah. Jadi kalau dimasuki lam amr, maka jazmkan ujungnya. Cara menjazmkannya itu ada bintang-bintang di sini ya, bintang ke-1, kedua dan ketiga. Bintang pertama, jika akhirnya belum bertambah dengan apapun, ya, maksudnya belum bertambah dengan alif isnain, waw jamaah, ya mukhatabah atau nun niswah, maka sukunkan. Yang belum bertambah yaitu untuk huwa dan untuk hiya. Gitu ya, untuk huwa dan untuk hiya, maka sukunkan dua ini. Untuk huwa kita sukunkan, untuk hiya juga kita sukunkan. Berarti untuk huwa liyufa'lil. Untuk hiya litufa'lil. Itu fi'il amrnya ya untuk orang ketiga. Kemudian bintang yang kedua. Jika akhirnya nyambung dengan alif isnain, yang nyambung dengan alif isnain yaitu huma. Huma laki-laki dan huma perempuan. Ya. Waw jamaah. Waw jamaah yaitu untuk hum. Liyufa'lilu. Hum. Ya mukhatabah. Ya mukhatabah nanti untuk anti ya, untuk orang kedua. Kita belum masuk di sini. Maka buang nunnya, buang saja nunnya. Berarti di sini hanya untuk huma gitu ya. Huma. Dibuang nunnya ini. Huma untuk laki-laki tinggal dibuang nunnya. Hum untuk laki-laki untuk laki-laki ya. Hum untuk hum dibuang nunnya, jangan lupa apa? Tambah alif. Nah, tuliskan ini ya. Anda nggak ditulis di situ. Jadi hum untuk hum dibuang nunnya, tambah alif. Untuk huma perempuan dibuang nunnya. Kemudian satu lagi bintang terakhir yang ketiga, jika nyambung dengan nun niswah. Nun niswah yaitu untuk hunna, itu nunnya, ujungnya itu disebut dengan nun niswah, nun yang menunjukkan perempuan. Maka tetap tidak berubah, jangan dirubah ya, jangan dirubah. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa yang tadi untuk huma ya, huma laki-laki, hum dan huma perempuan, kenapa dibuang huruf nunnya? Cara menjazmkannya. Karena masuknya huruf amr. Kenapa? Karena masuk lam amr, Ustaz.
Ini tandain ya. Ini 1, 2, dan ini. Ini yang dibuang nunnya tadi ya. Yang nunnya dibuang. Kenapa cara menjazmkannya dibuang huruf nunnya? Karena termasuk al-af'al Nah, membuang. karena termasuk ke Jadi al-af'al tidaknya al-khamsah. cuma membuat nun. Betul. Karena ini termasuk ke al-af'al al-khamsah. Itu alasannya ya. Af'al al-khamsah. Karena ini termasuk ke al-af'al al-khamsah. Nanti kita akan belajar al-af'al al-khamsah insyaallah di i'rab mudhari', di i'rab fi'il. Insyaallah ada kelas nanti, kelas baru ya. Insyaallah ada kelas baru al-i'rabul af'al. Jadi kita akan i'rab nih semuanya fi'il ini. Ya. Fi'il misalkan fa'lala, i'rab semuanya insyaallah. Ya. Insyaallah itu kelas baru. Jadi kenapa huruf nunnya dibuang di sini? Karena ini termasuk ke al-af'al al-khamsah. Jadi cara menjazmkannya adalah dengan cara dibuang huruf nunnya. Kemudian yang hunna, ini kan ada nunnya juga ya, hunna. Kenapa tidak dibuang? Karena mabni. Betul, ya. Karena fiil ini termasuk ke fiil mabni. Apa itu fiil mabni? Fiil yang hanya memiliki satu bentuk harakat, tidak berubah. Ya. Jadi tidak dibuang. Ada pertanyaan untuk fiil amr orang ketiga? Goib, silakan. Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita teruskan. Nanti ada yang harus Anda jelaskan di sini. Sedikit lagi pembahasannya belum selesai nih. Gak apa-apa, gini dulu aja. Kita masuk ke fiil amr orang kedua dulu. Fiil amr untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Di sini sebenarnya ada dua cara ya. Silahkan mau pakai cara yang mana boleh. Mau pakai cara yang mana boleh. Kita ambil cara yang pertama, yang mudah, yaitu caranya ambil dari fiil mudhari khusus untuk anta dulu. Ambil fiil mudhari khusus untuk anta. Nah begitu ya. Nah, ambil fiil mudhari khusus untuk anta, yaitu tufa'lilu. Kemudian langkah berikutnya apa? Hapus huruf awal. Ada ditulisnya di buku. Yaitu untuk orang kedua atau mukhatab mulai dari anta, ya, mulai dari anta. Yang pertama ambil fiil mudhari dari anta ya. Ambil fiil mudhari dari anta, kemudian poin A. Hapus huruf awal. Berarti di sini huruf ta dihapus. Ini huruf awal ya. Ini namanya huruf mudharaah. Huruf mudharaah. Kemudian jika huruf awal setelah dihapus sukun tambah hamzah wasl dan sebaliknya. Maksudnya dan sebaliknya kalau berharokat jangan ditambah hamzah wasl gitu ya. Nah, sekarang di sini lihat. Setelah dihapus huruf awal tadi ya. Setelah dihapus sekarang nih huruf awal sekarang setelah dihapus dia berharokat atau sukun? Berharokat. Berarti tambah hamzah wasl atau tidak? Tidak usah. Nah, tidak usah. Berarti langsung ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya sukunkan akhirnya. Sukunkan akhirnya. Kita tinggal sukunkan. Sukunkan akhirnya. Selesai. Kemudian cara membacanya lihat huruf ketiga. Itu untuk fiil amr yang 3 huruf ya. Itu untuk fiil amr yang 3 huruf. Kalau yang 4 huruf dan seterusnya tidak usah dilihat huruf ketiganya, langsung baca. Ya. Jadi poin C itu, poin C, cara membacanya lihat huruf ketiga itu khusus untuk fiil amr dari 3 huruf. Dari 3 huruf. Untuk semuanya, untuk selain yang 3 huruf, maksudnya dari 4 huruf ke atas, tinggal dibaca, tidak usah dilihat huruf ketiga. Jadi di sini bacaannya apa nih fiil amrnya? Apa bacanya?
Kelihatan? Fa'lil. Fa'lil ya. Nah, fa'lil berarti fi'il amarnya fa'lil gitu ya. Jadi fa'lala yufa'lilu fi'il amarnya fa'lil. Seterusnya untuk antuma baru tambahannya tinggal ditambahin. Berarti antuma tambahannya apa? Alif. Naam, berarti lamnya dipatahkan tambah alif menjadi fa'lila. Lila. Antum tambahannya apa? Alif. Waw alif. Sebelumnya domahkan tambah waw sukun dan alif. Berarti fa'lilu. Untuk anti? Ya, naam, lamnya kasrokan tambah ya fa'lili. Antuma fathah alif fa'lila. Antunna nun fathah fa'lilna. Naam, begitu. Naam, sahih fa'lilna. Mafhum? Ada pertanyaan untuk fi'il amr? Ya, udah gampang ya. Insyaallah. Ini gampang. Baik, silakan fi'il amr, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan. Nah, Pun diulangi lagi Ustaz yang dari antuma itu antuna ya. Untuk ambarnya antunna itu yang fa'lila tambahannya. Tolong diulangi lagi Ustaz. taib. Iya, tadi fi'il amr untuk anta bisa nggak? Cara membuat fi'il amr untuk anta bisa? Ini fa'lil, bisa cara membuatnya? Paham? Boleh diulangi lagi Ustaz? Taib. Cara membuat fi'il amr untuk orang kedua dimulai dari anta, kita ambil fi'il mudhari dari anta. Sudah. Ambil fi'il mudhari dari anta. Sudah, diambil fi'il mudhari'nya. Langkah berikutnya, hapus huruf awal, sukunkan akhir. Selesai. Hapus huruf awal. Nah, berarti di sini taknya, huruf mudhara'ah. Sukunkan akhirnya. Udah selesai. Baca. Fa'lil. Nah, itu fi'il amrnya. Gampang? Nah, kemudian untuk antuma antum, anti antuma antuna, tinggal ditambahin tambahannya. Untuk antuma, lihat di buku ini sorofnya ya, di buku sorofnya ya. Di buku sorof untuk antuma ya, di halaman pertama, Untuk antuma di halaman pertama tambahannya kan alif. Ya. Berarti fa'lil kita tambahin alif. Kalau tambahannya alif berarti lamnya tidak boleh sukun, nggak mungkin sukun. Tambahin fathah, baru tambah alif menjadi fa'lila gitu. Iya, paham Ustaz. Nah, kemudian untuk antum tambahannya apa? Waw sukun dan alif. Ya, di halaman pertama ya, buku sorof. Ya, berarti domahkan lamnya tambah waw sukun dan alif berarti fa'lilu. Untuk anti, nah, alhamdulillah paham ya. Untuk anti lamnya kasrokan tambah ya sukun fa'lili. Antuma tambahannya alif, berarti lamnya dipatahkan tambah alif fa'lila. Antunna tambahannya adalah nun fathah, tinggal tambahin aja fa'lilna, selesai. Iya. Nah, Tadi agak tersesat karena bingung tambahannya, maksud tambahan yang mana? Oh, ternyata tambahan yang dari ini buku yang pertama itu halaman pertama. Iya Ustaz, baru ngeh gitu. Paham. Nah, halaman pertama ya, selalu itu di halaman pertama ini semuanya. Tambahannya itu selalu ada di halaman pertama buku sorof itu. Jadi paling penting, kata Anan juga paling penting adalah halaman pertama buku sorof itu. Kalau paham tambahan di buku sorof yang pertama itu sudah selesai, yang lainnya juga gampang. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita teruskan ke fi'lun nahyi. Cara membuat fi'l nahyi bagaimana? Ana hapus dulu ini ya, yang merah-merah ini, tulisan merah. Cara membuat fi'l nahyi bagaimana? Ada la di depan. Ambil fi'il mudhari'. Nah, ambil fi'il mudhari' semua ya. Dari huwa sampai antunna, kecuali ana nahnu. Kita pindahkan ke fi'il nahyi sini. Nah,
Kemudian apa? Langkah berikutnya. Tambah la di depannya. Nah, tambah la nahiyah di depannya. Semuanya ya, semuanya la nahiyah. Ini gampang soal. Tinggal tambah la nahiyah. La nahiyah semuanya. Setelah ditambah la nahiyah, bagaimana? Jazmkan. Iya, jazmkan akhirnya gitu ya. Jazmkan akhirnya. Nah, cara menjazmkannya, karena ini termasuk huruf jazm ya, la nahiyah ini termasuk huruf jazm, maka kita harus jazmkan akhirnya. Cara menjazmkannya di situ ada bintang-bintang. Bintang yang pertama, jika akhirnya belum bertambah dengan apapun, masih asli huruf fi'il mudhari akhirnya, maka sukunkan. Berarti yang asli fi'il mudhari untuk huwa ini sukunkan. Boleh silahkan ditandain ya, huwa. Kemudian untuk hiya sukunkan. Kemudian untuk anta sukunkan. Nah, berarti ada 3 ya. Yang akhirnya atau bintang pertama ya, yang belum ada tambahan dengan apapun itu ada 3. Untuk domir, huwa, hiya, anta. Boleh silahkan ditambahin ya. Domir, huwa, hiya, anta. Ini Anda juga mau tambahin biar kedepannya biar paham. Huwa, hiya, anta. Baik. Yang kedua, bintang yang kedua, jika akhirnya nyambung dengan alif isnan, nah, kita tandain dulu. Yang nyambung dengan alif isnan, yang alif isnan ya, ini untuk domir, huma laki-laki, kemudian huma perempuan, kemudian antuma laki-laki, dan antuma perempuan. Intinya yang dua yang menunjukkan 2 orang. Itu yang nyambung dengan alif isnain. Kemudian waw jamaah, yang nyambung dengan waw jamaah yaitu untuk domir hum sama antum ya. Hum sama antum. Oke, kita tandain lagi untuk waw jamaah yaitu untuk hum sama antum. Oke, kemudian yang nyambung dengan ya mukhotabah yaitu domir anti. Jadi bintang yang kedua ya, Anda perjelas lagi. Bintang yang kedua ini jika akhirnya nyambung dengan alif isnain ya. Alif isnain yang ada alif isnainnya itu untuk domir huma laki-laki, huma perempuan, antuma laki-laki, antuma perempuan. Dan waw jamaah yang ada waw jamaahnya adalah domir hum dan antum. Kemudian ya mukhotabah yang nyambung dengan ya mukhotabah yaitu domir anti. Iya. Ya, domir anti 1. Maka buang nunnya. Nah, tinggal buang nunnya. Ingat ya, buang nunnya, perhatikan. Untuk domir hum dan antum jangan lupa tambah alif. Ya. Tambah alif. Ini tandain ini. Tambah alif. Untuk domir hum dan antum buang nunnya tambah alif. Sekarang kita buang. Berarti ini untuk huma kita buang nunnya.
Untuk hum, buang nunnya, tambah alif. Untuk huma perempuan, buang nunnya. Untuk hunna, lewat dulu. Untuk antuma, antuma laki-laki, buang nunnya. Antum, buang nun, tambah alif. Untuk antuma, perempuan, buang nunnya. Untuk anti, buang nunnya. Untuk anti, buang nunnya. Baik, selesai. Tinggal satu lagi. Satu lagi bintang yang ketiga. Bintang yang ketiga, jika nyambung dengan nun niswah. Baik, nun niswah ini untuk domir, silakan tandain ya. Nun niswah ini untuk domir hunna dan antunna. Hunna dan antunna. Maka tetap tidak berubah. Ini nggak usah dirubah, biarkan saja. Ya, itu domir hunna dan antuna, biarkan saja. Berarti selesai begini. Ya. Berarti udah selesai untuk fi'il nahyinya. Nah, sampai sini silahkan ada pertanyaan, ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Nah, silahkan tanyakan. Selesai pembahasan kita. Tidak ada? Kalau tidak ada, Anda mau menyampaikan yang Anda tadi katakan untuk fi'il amr orang ketiga. Untuk fi'il amr orang ketiga, boleh silahkan dikasih catatan. Untuk fi'il amr orang ketiga maksudnya ini ya. Ini. Nah, yang Anda blok. Jadi untuk huwa huma hum, hiya huma hunna itu. Perhatikan lamnya. Liyufa'lil gitu ya. Liyufa'lila. Ya. Jadi lam amr berharakat kasrah. Ya, kalau di awal. Nanti kalau sebelumnya ada huruf waw dan huruf fa, itu biasanya huruf waw atau fa biasanya ya. Huruf waw atau fa. Maka lamnya sukun. Maka lamnya sukun. Maka ketika ditambahin huruf waw atau fa, bacaannya itu wal yufa'lil. Ya. Wal yufa'lil. Wawnya fathah, lamnya sukun. Lam amarnya sukun gitu. Jadi bukan wal yufa'lil. Jadi wal yufa'lil gitu ya. Jadi kalau ada fal, ada wal gitu ya. Ini kita ambil satu nih. Ya, dari huwa ya. Ana ambil misalkan dari huwa sini. Ana taruh isim fa'il di sini. Nah, ini fi'il amr untuk huwa. Kalau dia di tengah nanti ya, ada huruf waw biasanya gitu ya. Ada huruf waw. Jadi bentuknya bisa li yufa'lil gini maksudnya. Bisa li yufa'lil atau ada waw depannya, wawnya berharakat fathah, maka lamnya sukun. Maka lam ini menjadi sukun. Wal yufa'lil itu lam amr. Atau huruf fa depannya ya, atau huruf fa depannya fa-nya fathah fa gitu. Maka lamnya juga sukun fal yufa'lil itu amr. Itu cirinya. Jadi dalam Al-Qur'an nanti bisa li yufa'lil atau wal yufa'lil atau fal yufa'lil. Ini lamnya lamul amr. Jadi kata ini menunjukkan perintah itu maksudnya. Itu tambahannya, tambahan pembahasan. Nah, di liyufa'lil kalau dia di tengah lamnya menjadi sukun. Bisa tambahannya huruf waw wal yufa'lil atau huruf fa fal yufa'lil. Baik, pembahasan selesai sampai sini untuk wazan fa'lala. Silakan ada pertanyaan? Boleh. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita ambil contoh. Contoh wazan ini banyak ya. Contohnya, salah satunya adalah basmalah.
Salah satunya adalah basmalah. Apa artinya basmalah? Dengan nama Allah. Bismillah. Apa artinya? Membaca Bismillah, Ustaz. Naam, basmalah itu artinya basmalah itu artinya membaca bismillah ya, bukan dengan nama Allah, salah. Kalau dengan nama Allah itu bi-nya dia bi jer, huruf jer. Kalau basmalah itu dia kata kerja, bi-nya termasuk ke kata kerja. Jadi basmalah itu fi'il madinya. Kalau fi'il mudhari'nya apa? Yubasmilu. Betul, yubasmilu. Naam, yubasmilu. Masdarnya apa? Basmalatan. Nah, sering mendengar kata basmalah, mari kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Nah, itu dia dari kata itu, dari basmalah ya. Basmalah, yubasmilu, basmalatan. Kemudian hamdalah. Ya, kita sering tuh, mari kita tutup acaranya dengan mengucapkan hamdalah. Hamdalah itu berarti asalnya dari kata apa? Bismillah. Alhamdulillah. Mas, ininya, kata kerjanya apa? Hamdalah gitu. Nah, kalau ada hamdalah pasti hamdalah. Hamdalah yuhamdilu hamdalatan. Gitu. Wa himdalan wa muhamdalan fahuwa muhamdilun hamdillah tuhamdil muhamdalun muhamdalun gitu. Mafhum? Jadi basmalah berarti mengucapkan bismillah, hamdalah mengucapkan hamdalah. Kemudian alhamdulillah, na'am. Kemudian ada juga hauqala, ya. Hauqala ini juga sama. Hauqala mengatakan la haula wala quwata. Nah, ini asalnya hauqala yuhauqilu, hauqala. 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 Ya. Hauqala itu artinya la haula wala quwata. Kemudian apa lagi selain ini yang sering digunakan? Yang lainnya mungkin ya. Baik. Hauqala yuhauqilu ya. Baik. Basmalah, hamdalah, hauqala, terus apa lagi? Lupa lagi yang lainnya. Baik. Ini aja dulu untuk contohnya, enggak masalah. Intinya kalau ada wazan, ya, kalau ada wazan seperti ini, maka semuanya sama. Fi'il madi, fi'il mudhari, isim fa'il, fi'il amr dan seterusnya sama, ya. Seterusnya sama. Jadi basmalah, kalau tahu kata basmalah satu kata saja, fi'il madi misalkan ya, atau yang lainnya, fi'il amr atau fi'il mudhari atau isim fa'il, kita tahu semuanya. Fi'il madi tahu, fi'il mudhari tahu, masdar tahu, isim fa'il tahu, fi'il amr tahu. Untuk siapapun fi'il amrnya tahu, fi'il nahi tahu. Dah. Dengan satu kata itu. Dengan satu kata. Misalkan mubasmil. Mubasmil, oh berarti mubasmil ini pasti fi'il isim fa'il untuk laki-laki satu orang. Berarti mubasmil asal katanya dari basmalah. Kalau untuk ana berarti ubasmilu atau basmaltu fi'il madinya. Kalau berarti mubasmil itu untuk laki-laki, kalau untuk perempuan berarti mubasmilah. Gitu. Fi'il amrnya oh pasti basmil. Antum basmilu, anti basmili, antuna basmilna. Mafhum? Bisa seperti itu? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah ya, gampang. Caranya bagaimana, Ustaz? Caranya bisa langkat itu gimana? Ini hafal wazan ini. Caranya hafal wazan ini. Ya. Iya. Masya Allah. Banyak latihan ya, Ustaz ya? Nah, ini aja wazannya. Itu caranya cepat ya. Ustaz, kalau hafal wazan ini atau memahami mungkin dari tulisannya ini bisa langsung, tapi audio catatan Ustaz tadi udah nggak ada di rekaman ya Ustaz? Kalau Taib. Nah, mana ini sedang berusaha sebenarnya ya. Anak nggak tahu nih, laptop itu ketika digunakan merekam, kadang bisa di-save, kadang enggak. Allah anak nggak tahu masalahnya ini. Itu masalahnya. Ini anak rekam, sebenarnya anak rekam ini nggak tahu nanti bisa di-save atau tidak. Kalau di-save, insya Allah anak upload videonya.
Cuman kalau nggak bisa di save, itu masalahnya. Jadi nggak Kalau bisa nggak di bisa save. di save atau mungkin kapasitas memori yang kurang Ustaz? Bukan, Ya? bukan memorinya, bukan. Bukan. Iya. Bukan. Kayaknya laptopnya harus diupdate, meminta update terus. Oh, gitu. Itu masalahnya. Nah belum ngupdate ini, harus di-update kayaknya. Jadi rekamannya sebenarnya selalu rekam, ada rekamannya, cuman ya itu tadi bisa di save ataupun tidak. Kadang bisa di save, kadang enggak. Itu aneh juga aneh. Seharusnya kalau misalkan tidak bisa di save, tidak bisa di save semuanya, gitu kan ya. Kalau misalkan bisa di save semua, berarti harus bisa di save semua. Ini kadang bisa di save, kadang enggak. Aneh itu. Aneh nggak taunya. Mungkin harus di-update-nya karena dia sering memberitahu update now. Harus di-update. Tadi detail catatan itu tuh penting ya. Kalau dengar itu ada yang kurang-kurang. Mudah-mudahan ada, mudah-mudahan bisa di save. Kalau audiensi misalnya peserta ini nggak bisa nge-save sendiri ya Ustaz? Nggak ya? Harus host yang save ya audionya ya. Pesertanya bisa dengan rekam layar. Iya, rekam layar bisa. Kalau di sini sebenarnya rekam layar Anda bisa, cuman ketika presentasi nggak bisa direkam layarnya. Jadi mandat ya. Ya, ketika presentasi nggak bisa direkam ya. Jadi layarnya nggak berubah, suaranya jalan, cuman apa ya? Layarnya gitu. Dia mandat terus itu saja, tidak berubah. Nah, mudah-mudahan bisa di-save ini, insyaallah. Mudah-mudahan. Yang tadi Mukhtarat bisa di-save. Peserta bisa ngerekam pakai HP lain, Ustaz. Iya bisa. Atau yang pakai laptop tuh bisa direkam ya. Yang pakai laptop bisa direkam. Nah. Iya, tahu cara. Nah, sampai sini silakan ada pertanyaan lagi boleh. Hasbana itu sama Ustaz. Hasbana. Hasbunallah. Hasbunallah ya. Hasbunallah. Pakai hasbana, yuhasbinu gitu. Hasbanatan. Apakah dari kata hasbana? Pernah dengar. Mungkin ya. Nah, benar. Apakah Anda nggak tahu hasbunallah itu apa dari kata hasbana? Hasbuna. Hasbunallah. Ada lagi yang hasbi Allah. Sorry. Bukan. Hasbana itu hasbunallah itu untuk na-nya untuk nahnu. Oh. Nah, asalnya dari kata-kata hasiba, yahsabu itu ya. Jadi bukan hasbana, bukan, salah. Makanya Anda bingung hasbana itu hasbunallah itu artinya cukup Allah bagi kami gitu. Kalau hasbi Allah itu cukup Allah bagi saya. Nah, gitu. Jadi hasbuna itu artinya dari hasiba yahsabu hasbun gitu. Nah, itu ya, itu. 3 huruf ya Ustaz ya? Iya, 3 huruf. Nah, 3 huruf ya. Bukan 4 huruf, itu bukan 4 huruf. Nah. Jadi hasbunallah itu hasbuna, na-nya untuk nahnu. Hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah gitu ya. Hasbi itu asalnya, kata kerjanya hasbi, 3 huruf. Ya, asalnya 3 huruf. Bukan 4 huruf. Nah. Ustaz, syukran. Afwan. Ada lagi silakan pertanyaannya. Ustaz, masternya apa tadi? Hasibaya sabu. Hasibaya satu hasban. Iya. Makanya hasban bisa hasban, hasbun atau hasbin gitu ya. Hasbunallah tulisannya begini. Nah, tulis. Kelihatan nggak? Hasbunallah. Kelihatan? Kelihatan. Nah, ini perhatikan. Kelihatan. Ini hasbuna, nah ini untuk nahnu. Nah, untuk nahnu. Gitu ya. Hasbunallah. Jadi artinya cukuplah Allah untuk kami. Kemudian hasbi Allah itu untuk ya, berarti untuk saya. Tinggal diganti saja. Naknya untuk saya. Berarti hasbanya kasrahkan, kemudian ya hasbi Allah artinya cukuplah Allah bagi saya. Gitu. Nah, ingat ya, naknya berarti bukan kata kerja dia. Tapi asalnya kata kerjanya adalah ha sin ba itu.
hasiba ini asalnya. Hasiba atau hasaba ini nggak tahu ya. Asalnya silakan nanti. Kalau hasiba, soalnya ada makna hasiba makna lain. Ya, hasiba artinya perhitungan atau menghitung. Atau mungkin hasuba atau hasaba, nanti lihat di kamusnya. Apa yang sesuai dengan cocok, yang sesuai dengan makna ini ya, gitu. Yang cocok dengan makna ini. Baik, mafhum, ada pertanyaan lagi silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, untuk latihannya silakan mengambil kata basmalah atau hamdalah atau hauqalah, atau menemukan kata lain silahkan ya. Atau menemukan kata lain silahkan. Bagaimana latihannya? Latihannya buat fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, sim fa'il, fi'il amr dan fi'il nahi semuanya. Satu lembar itu, Nah, satu lembar latihan ya. Oke, kemudian ana sarankan jangan menghafal, tapi baca ya. Ana sarankan baca ini, maksudnya baca apa? Supaya terekam di otak sendiri ya. Jadi fa'alala fa'alalu fa'lalata fa'lalna fa'laltu. Jadi kita nggak lihat, kita sudah hafal, udah selesai. Terus sampai semuanya yufa'lil, yufa'lilani, yufa'liluna. Masdarnya fa'alalatan, isim fa'il mufa'lilun, mufa'lilani, mufa'liluna, mufa'lilatun, mufa'lilatani, mufa'lilatun, li yufa'li, terus sampai akhir. Baca aja, baca ya. Baca misalkan. Menghafalnya ke bawah ya Ustaz. Iya, menghafalnya ke bawah ya. Kemudian yang ini juga baca nih, yang wazan yang apa nih? Yang 16 itu. Ini latihan ke pinggirnya ini ya. Ini ke pinggirnya di fa'ala yaf'ulu fa'lan wa fa'lan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun ufula taf'ul maf'alun mif'alun. Tapi ingat bacanya, ingat jangan pakai lagu-lagunya ya. Jangan ikuti yang di YouTube itu. Bukan Anda tidak menyarankan, nggak masalah kalau misalkan mudah untuk menghafal dengan lagu, silahkan, nggak masalah ya. Tapi hindari yang panjang pendeknya itu. Kenapa masalahnya? Ketika hafalannya dengan dilagukan, panjang pendeknya jadi berubah. Itu masalahnya. Yang anak kurang tepat, yang kurang pas itu ketika fa'ala iya, jadi fa'altu fa'alna. Fa'altu sedangkan kan nggak panjang gitu. Jadi jangan dilakukan seperti itu. Di fa'altu fa'alna gitu saja. Baik, berarti latihannya itu ya. Kita cukupkan berarti untuk pelajarannya sampai wazan fa'lala, baru nomor 7. Pekan depan nomor 8. Fa'ala. Dan ikuti terus ya sampai selesai ini. Nanti setelah selesai wazan 16, nanti ada masuk ke kata kerja misal. Itu yang penting nanti insyaallah. Silakan, ada pertanyaan terakhir? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti kita cukupkan ya. Cukup ya. Nah, kalau tidak ada berarti kita cukupkan. Nanti silakan latihannya silakan kerjakan ya. Latihannya dikerjakan dan baca ya. Baca fa'lala yufa'lilu fa'lala dan baca. Dah, kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.